Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 13 hingga 14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Karena Dialah pemilik hidup kita, Dialah Tuhan yang paling mengerti.
Malah kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, malah kita mohon pengampunannya. Kembali kami datang menghadap hadirat Bapa dengan hati yang penuh penyesalan dosa. Kami mohon pengampunan. Tuhan, kami sadar banyak kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami. Jika tak jarang tutur kata kami telah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, ampuni kami. Jika tingkah laku kami masih sering menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan, ampunilah kami. Jika apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Inilah hidup kami Tuhan, jamahlah kami, bentuklah kami, biar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat mohon bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dengan penuh sukacita, mari kita puji Dia, kita besarkan nama Tuhan. Kemuliaannya besar, tiada
Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Jika kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Cinta kasih-Nya telah memberikan kita hidup yang baru. Dengan penuh ucapan syukur kita mau katakan, Tuhan, Engkau alasanku hidup.
pujian ini membangkitkan semangat kami, mengingatkan kami ada Tuhan, maka di situ ada sukacita yang berlimpah. Dan itu menjadi dasar kami hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih karena setiap waktu Tuhan berbicara kepada kami lewat apapun juga. Dan terlebih kami boleh mendengar sabda Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami semua punya hati yang lembut, punya telinga yang peka mendengar Tuhan yang mau berbicara. Dan terlebih daripada itu, tuntun kami satu persatu yang sudah paham akan firman-Mu ini boleh mempraktikannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita pagi hari ini. Ya. Harusnya kita datang memang dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Tadi pagi itu saya bangun, ya saya sejuk begitu. Lalu saya keluar dari kamar, saya lihat seekor cicak, seekor kecoa. Lalu saya, ini kan sedang latihan bersyukur gitu ya, saya bilang, aduh thanks Jesus, saya bilang itu Engkau kirimkan seekor binatang untuk menemani aku di rumah ini gitu. Selain yaitu ya cicak dan teman-temannya, ada tikus, dikirim lagi hari ini seekor kecoa gitu. Mungkin kadang-kadang kita tuh kalau lihat kecoa jengkel gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat dari perspektif yang lain, kadang-kadang Tuhan itu tuh bisa aja punya maksud lewat hal-hal yang seperti itu. Dan kalau kita bisa melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang dari Tuhan, kadang-kadang hal-hal seperti itu nggak sengaja menghampiri kita, nggak gitu aja itu kayak ada di rumah kita. Seperti kisah Yunus misalnya, tiba-tiba tumbuh pohon jarak gitu ya. Ngapain? Biasa kita lihat ada pohon, biasa kita lihat ada ranting jatuh, kita lihat biasa ada kecoa lewat. Jangan-jangan ya itu seperti tadi saya bilangnya, thanks God, thanks Jesus, Kau kirimkan seekor binatang lagi untuk menemani aku di rumah yang sendirian gitu. Nah, selalu ada alasan bersyukur ya Bapak Ibu, dengan perspektif yang daripada Tuhan. Ya terlebih kita bersyukur kita bisa belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau lihat dari Kejadian pasal 29 ayat 31. Saya bacakan dulu ya. Anak-anak Yakub, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. 33. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu Ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Ia lalu menamai anak itu Simeon. Ayat 34. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih berpaut kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Yang terakhir, ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar membaca, tapi melakukannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
saya mempersiapkan bagian firman Tuhan, saya itu ingat waktu saya baca kisah Lea ini ketika saya usia remaja. Waktu saya baca ini, sesama perempuan saya merasa kisah Lea ini adalah satu kisah yang sangat kejam, satu kisah yang sangat menyedihkan. Ya, dari sudut pandang saya sebagai perempuan, kalau saya boleh pilih, kalau saya boleh dilahirkan, harusnya tidak akan mengambil bagian porsi seperti Lea ini. Saudara, Lea ini lahir dari satu keluarga dengan jumlah bersaudara 2. Jadi dia punya adik yang bernama Rahel. Alkitab itu di pasal 29 kalau nggak salah ayatnya yang ke-16, di sana itu jelas-jelas mengatakan si Lea ini jauh kalah menarik dengan adiknya. Lahir dari perut yang sama, dari rahim yang sama, tetapi punya keistimewaan, punya wajah yang gak sama. Nah, dikatakan di sana Lea itu bermata tak berseri. Ini terjemahan biasa, terjemahan Alkitab yang lama TB1. Kalau yang TB2 ini dikatakan Lea itu bermata lembut. Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Jadi kalau sosoknya itu elok itu menggambarkan tentang visualnya ataupun bodinya ya. Tampilannya ini elok dan wajahnya itu cantik. Nah, kalau di terjemahan bahasa Inggris, kita bisa tahu kenapa si Lea ini kurang menarik. Karena di sana itu terjemahan bermata tak berseri itu lebih jelas lagi, katanya bermata lemah. Sehingga para penafsir menafsirkan bahwa ketika Lea lahir ini dia punya kekurangan di bagian matanya. Maka saya pikir-pikir, kalau hanya bermata lembut kan bagus ya, redup-redup gitu ya, kayak wajah-wajah sendu gitu. Tetapi bukan di situ. Lea itu punya kelemahan di bagian matanya, sehingga dia punya mata yang tidak berseri. Maka paslah ketika si Yakub itu datang ke tempat mereka, sekali lihat bukan Lea yang dipilih, tetapi dia jatuh cinta setengah mati dengan Rahel. Dan bukan itu saja, bukan hanya sisi face-nya atau kecantikannya, tetapi dalam hidup Rahel ini kita melihat dia adalah anak yang dijadikan alat oleh papanya, oleh orang tuanya, untuk mendapatkan seorang pekerja yang dapat membantu bisnis keluarga ini, yaitu Yakub, ya kan? Dia itu dijanjikan anaknya, karena Yakub bilang, aku akan bekerja bagimu 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi begitu Yakub bangun keesokan paginya, yang ada bersama dengan dia itu bukan Rahel, tapi Lea. Ya, untuk apa? Supaya karena cintanya Yakub itu bisa berkata, gak apa-apa, 7 tahun lagi aku kerja untuk mendapatkan anakmu yang kedua itu. Lalu yang lebih menyakitkan adalah Lea ini. Inilah bagian pentingnya yang mengapa tema ini kemudian diambil. Lea, Allah memilih daripada seorang yang tertolak. Ini kelihatan sekali dari kehidupan si Lea. Dia tidak dicintai oleh suaminya. Ya, begitu pada hari ini pertama dia menikah, dia bangun pagi, di dalam bahasa saya, versi saya. Tapi Alkitab itu menceritakan Yakub itu langsung marah, cari kepada mertuanya, dia langsung protes. Kenapa? Yang tidur bersama dengan dia, yang menjadi pengantinnya itu bukan wanita yang diidamkan. Teman-teman, Bapak Ibu coba bayangkan ya, kalau suami kita, pasangan kita, tiba-tiba satu hari dia rame-rame dengan mertuanya, papa kita gitu. Yang dipersoalkan bukan kamar mandi, yang dipersoalkan bukan tempat tidur, tapi yang dipersoalkan adalah wanita lain. Bagaimana perasaan kita? Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa bisa kita lihat dari ketika dia menamai anaknya satu persatu. Semoga dengan anak ini aku dicintai. Artinya berapa lama dia tinggal, dia hidup bersama dengan pasangannya, dia mengalami satu penolakan. Dari perspektif saya pada waktu itu yang masih remaja, ini gak adil.
Bagaimana perasaan hidup yang tertolak? Pasti, kalau saya merasakan dari sisi saya, karena saya pun pernah mengalami, dan saya percaya Bapak Ibu pernah menjadi bagian orang-orang yang merasa tertolak ya. Kita bisa, ada yang tertolak sejak dalam kandungan katanya, ada yang sudah merasa tertolak oleh teman-temannya. Dan sekarang ini banyak sekali santer kita dengar kejadian-kejadian orang menghabisi hidupnya. Dengan latar belakang apa? Karena mengalami penolakan. Saya rasa kepahitan-kepahitan yang dialami orang-orang yang menghabisi hidupnya itu sangat dirasakan oleh Lea sebagai manusia dari perspektifnya manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya penulis kitab ini yaitu Musa, ya, dia bisa kemudian menunjukkan, saya nggak tahu, tapi saya tahu, maksudnya saya yakin bahwa dia tidak pernah bisa mengalami ini, tapi dari benaknya, dalam benaknya Lea ini, dia itu memahamilah bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar kontrolnya, dan dia sebagai hamba hanya pelakunya. Dan itulah yang dituliskan oleh Musa. Musa sang penulis ini menunjukkan bahwa dari situasi yang memilukan, tadi yang saya pandang sebagai sesuatu yang sangat kejam, saya pandang sebagai sesuatu yang tidak adil, dari kehidupan seorang wanita yang tertolak, itu bisa muncul sesuatu yang tidak terbayangkan. Dan Musa itu lihat, supaya apa Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup pada zaman sekarang, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, seperti saya tadi di awal ya, perspektif saya yang seperti itu, kita tuh ketika mengalami hidup, kita tuh jangan pakai perspektif kita saja, tetapi kita bisa kuat, kita bisa bangkit, karena kita bisa melihat dari perspektif Allah di dalam kepahitan kita, dalam sesuatu yang tidak enak. Ini loh, sebenarnya ada sesuatu yang sedang terjadi di luar pengetahuan kita. Allah pegang kendali dan Allah sanggup melakukan sesuatu lewat kejadian-kejadian yang menimpa kita. Dan itulah yang Musa sedang katakan lewat kehidupan seorang Lea yang tertolak. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dikisahkan ya. Nah, jadi sebenarnya habis 4 anaknya itu, Lea itu masih melahirkan 3 anak lagi. Kalau kita lihat dari bagian itu, berapa itu anaknya? 7 ya anaknya Lea. Jadi dia mengambil porsi paling besar dari 12 apa itu? Dari istri-istrinya Yakub, dia mengambil porsi yang paling besar yang menjadi gambaran 12 suku Israel. Nah, itu ada suku ya, ada Ruben, ada Lewi, ada Yehuda, ada Simeon dan sebagainya. Jadi ya ada Zebulon, sampai dia dikaruniai seorang anak perempuan Dina dari istrinya Rahel, ya. Namun yang menarik Bapak Ibu, dari 7 anaknya, tidak kita karena pada zaman waktu itu perempuan kan tidak dihitung ya. Yang paling menjadi penerus keturunan itu adalah laki-laki. Nah, yang menariknya dari garis keturunan Lea dengan suaminya Yakub, Lewi itu menjadi keturunan, menjadi bapak yang melahirkan keturunan-keturunan para imam. Dan satu lagi hal yang luar biasa, dari keturunan Yakub, istrinya Lea ini menjadi raja yang menjadi kemudian keturunan Sang Mesias yang lahir ke dunia. Keturunan yang mana? Keturunan Yehuda. Dari Yehuda kemudian itu sampai kepada Raja Daud. Jadi garis keturunan dari Yakub, dari istrinya Lea yang jadi keturunan Mesias berasal dari suku Yehuda, putra keempat Yakub. Nubuat dalam Alkitab itu tergenapi, khususnya dalam Kejadian 49 ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dari keturunan Yehuda itu lahirlah raja, kemudian menjadi bapa leluhur daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu baca di Injil Matius pasal 1 ayat 2 sampai 16, bahkan sampai 17 terakhirnya perikop itu ya, itu dimulai ya, Yehuda memperanakkan ini. Saya tuh bacanya TB2, saya kutipnya TB2. Kalau TB1 memperanakkan ini, artinya mempunyai anak Perez, Zerah, sampai kemudian Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria, dan Maria lahir Yesus yang disebut
Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sesuatu yang kelihatannya menyedihkan, dari kehidupan tragedi seorang wanita yang kelihatannya tidak beruntung, yang tertolak, terjadilah satu hal yang luar biasa di mana Allah merangkainya menjadi sesuatu yang indah. Bapak Ibu, kadang-kadang memang kelihatan kita tidak beruntung ya. Kadang-kadang kita sendiri aja malu dengan nama kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan, kita ada itu bukan kebetulan. Kehidupan kita walau memang di dunia ini kehidupan ya banyak asam pahit dan sebagainya ya. Kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Leah tadi. Tapi Allah tuh punya providensi ya. Allah tuh pegang kendali, Allah tuh pegang kontrol di dalamnya. Dan kadang-kadang Allah bekerja dengan sesuatu melalui hidup kita seperti yang terjadi pada Leah. Dan menariknya Bapak Ibu, seorang penulis buku, dia itu menuliskan sesuatu yang bagi saya itu luar biasa. Ternyata jauh sebelum Leah ini ada, jauh sebelum Leah ini dalam kehidupannya menjadi istri seorang Yakub, Allah itu tuh sudah mengerjakan sesuatu rancangan dalam kehidupan Leah. Dan dikatakan oleh Philip Betancourt ini ya, dia mengatakan begini: signifikansi Yesus yang berasal dari keturunan Leah yang diabaikan tidak hanya karena dia berasal dari seorang yang seperti dia, tetapi juga karena dia datang untuk orang-orang yang seperti Leah. Dalam arti rohani, semua orang di luar Kristus sama tidak diinginkan seperti Leah bagi Yakub. Jadi bagi Tuhan, Leah ini adalah sebuah ilustrasi. Ini adalah sebuah kisah yang Allah mengatakan sebenarnya kehidupan kita ini adalah seperti dulu itu ada seperti Leah. Kita semua orang-orang yang tidak diinginkan. Kita adalah orang-orang yang tertolak. Allah menolak kita karena apa? Kita itu seteru Allah, kita musuh Allah, maka kita tidak bisa berdamai. Tetapi di dalam Kristus kita diterima. Itu tuh gambaran daripada Leah. Yang kemudian seorang yang bernama Timothy Keller, dia mengatakan begini: alasan Allah mengejar Leah dan bukan Rahel, mengapa dia menjadikan gadis yang tidak diinginkan oleh siapapun menjadi ibu Yesus, pembawa garis keturunan mesianik, pembawa keselamatan bagi dunia, bukanlah karena dia semata menyukai yang lemah, tetapi karena itulah Injil, itulah gambaran kenapa Allah datang ke dunia, kenapa Allah datang ke tempat yang sederhana. Dan dikatakan dia juga mengambil rupa sebagai bagian yang tertolak. Dia juga itu seperti Leah, ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan seperti ini. Yesus tidak hanya datang dari garis keturunan Leah, tapi seperti Leah sendiri. Ia menjadi pria yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ia lahir di kandang binatang. Dia tidak memiliki kecantikan yang membuat orang menginginkannya. Dia datang ke umatnya, tetapi umatnya tidak menerimanya. Dan pada akhirnya tidak ada orang yang menginginkannya. Bahkan Bapaknya di sorga pun tidak menginginkannya. Yesus berteriak di salib, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Dengan kata lain bahwa kehidupan Leah itu merupakan tipologi daripada Yesus. Yesus menempatkan dirinya sebagai pribadi yang tertolak seperti Leah. Dia juga menggambarkan umat Allah itu seperti itu. Supaya apa? Kita bisa datang dengan nyaman kepada Yesus karena dia menempatkan dirinya dengan kondisi yang sama seperti kita, sehingga kita pun bisa melihat itu, kita pun bisa menerima dia, kita pun bisa percaya kepada dia. Bapak Ibu, kita kembali dari kehidupan seorang yang kelihatan itu seperti ini sebuah kegagalan, ini sebuah hal yang tidak mengenakan. Tapi ternyata di balik itu, sang sutradara itu, Allah itu bekerja dengan satu rangkaiannya. Dari kelihatan yang tidak baik, tapi Allah rakit, Allah kerjakan menjadi sesuatu hal yang indah. Ini pelajaran bagi kita semua. Bahkan dia menjadi tipologi daripada Yesus Kristus, gambaran daripada Allah yang tertolak dan gambaran daripada umat Allah yang juga sebenarnya tertolak tetapi Allah menerimanya. Nah,
Ini membuat kita itu jadi apa? Jadi kita tuh belajar gitu Bapak Ibu. Kita belajar ya seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau kita memang melihat dari perspektif kehidupan kita, kacamata dunia, kita itu bisa sedih, kita tuh bisa kecewa. Tapi Bapak Ibu, sekarang ini kita diberi perspektif firman Tuhan. Kita itu diajar dengan sudut pandang bahwa di belakang yang tidak kita pahami itu, Allah itu pegang kendali. Allah itu mencintai kita, orang-orang yang tertolak. Kenapa? Kita tahu bahwa Allah mencintai kita, orang-orang tertolak. Karena memang Yesus datang untuk kita. Bahkan dia rela meninggalkan tahta surganya, datang ke dunia demi kita yang tertolak ini. Siapa di antara kita sebenarnya dapat bermegah dan kemudian kita menyudutkan orang lain, kita ngejek orang lain, kita ngebully orang lain, bahwa sebenarnya status kita pun sama seperti Lea-Lea yang lalu. Ya sebenarnya dalam hidup kita tuh kita tidak boleh memandang sebelah mata orang lain. Kita tidak boleh mengecilkan peran orang lain. Kita tidak boleh tidak menghargai orang lain. Walaupun mungkin secara face, secara kemampuan, secara kedudukan, secara apapun. Sebab apa? Sebenarnya kita sama di mata Tuhan. Kita orang-orang yang dikasihi hanya karena belas kasihan, hanya karena pengampunan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, penerimaan Tuhan, maka kita diterima. Maka kita tidak boleh memandang sebelah mata ataupun kita menolak orang lain. Namun di sisi yang satu, kita pun harusnya sadar. Ya memang di dunia ini banyak ketidakadilan ya. Seperti tadi kisah tadi di tengah keluarga. Bisa aja tuh otomatis papa ada pro di anak sana, mama ada pro di anak yang ini kasihan. Karena papanya sayang banget sama anak yang cantik ini, yang gak cantik ini bagian mama gitu. Kita bisa mengalami seperti itu. Kemarin kayaknya memang akhir-akhir ini tidak hanya kemarin deh gitu ya. Saya baca kisah-kisah di media sosial karena gampang banget kita itu mengakses media sosial sekarang gitu. Saya baca ini kisah anak desa sebenarnya ya. Dan dia menuliskan surat perpisahannya dalam bahasa saya kurang tahu karena itu memang ada terjemahan kayak ada terjemahan di bawahnya yang saya baca. Dia menuliskan sebuah surat. Karena apa? Dia mengakhiri hidupnya karena dia tidak tahan terhadap penolakan teman-temannya. Di kisah itu dia tuliskan begitu. Dia say sorry gitu. Jadi antara aku mengampuni, tapi aku tidak bisa menerima bagaimana kalian sebagian besar mengejek aku, menyindir aku, bahasanya pakai menyindir, mengejek gitu-gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang kita alami Bapak Ibu. Sampai di usia kita sekarang seperti ini pun kita masih mengalami penolakan oleh orang-orang gitu. Dan bisa yang real, kadang-kadang kita itu perasaan doang. Nah, kalau yang perasaan itu namanya baper Bapak Ibu. Kita tuh seringkali merasa, iya aku tertolak, iya aku terbuli, iya aku gitu ya. Nah itulah kehidupan kita yang penuh dengan dosa di dunia ini. Namun sekali lagi Bapak Ibu, di level apapun dan kondisi apapun yang kita hadapi, kita tuh harus belajar seperti Lea. Kenapa? Karena menurut saya, Lea ini terus hidup dalam satu pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak melihat bahwa keturunannya akan menjadi seorang bakal yang melahirkan para imam-imam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dari keturunannya Yehuda akan menjadi kemudian juru selamat. Tidak kepikir. Tapi itu dia itu dalam kehidupannya aku rasa itu setia. Dia itu sabar. Dia itu tekun mengerjakan bagiannya sambil terus berharap kepada Tuhan dan berharap pada cinta manusia. Kalau dapat dia syukur. Jadi dalam nama anak-anaknya itu ya, coba kita baca tadi itu ya. Ia mengandung lagi. Ayat 31-32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dia menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah melihat kesensaraanku. Dia tahu Tuhan melihat dia. Maka Tuhan tidak buta. Manusia bisa menolak dia, tapi Tuhan itu melihat dia. Sehingga dia memberi nama anak itu adalah Ruben. Lalu yang kedua, ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Ada kata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia tahu Tuhan itu mendengar apa yang mungkin isak tangisnya
setiap malam, aku kok nggak dicintai ya, doa-doanya ya, aku tuh nggak disayangi, aku itu diperlakukan seperti itu. Karena ketika tahu dia mengandung, Rahel itu kemudian menjadi iri. Nah, biasalah, itu pasti ada gesek-gesekan begitu ya. Tuhan itu mendengar doa dia, tapi dia tetap punya pengharapan. Saya percaya dia tetap berdoa, dia tetap setia dalam pengharapannya sambil tetap berharap pada kasih manusia. Lalu ayat 34, ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih berpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Dia namanya Lewi. Dan yang keempat, ini sudah keempat, ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, sudah lahir anak keempat, ya apapun yang aku alami, aku akan bersyukurlah. Gampang gak Bapak Ibu? Saya percaya tidak gampang, tapi dia terus setia, dia terus berpegang, dia terus berharap. Di dalam kehidupannya yang belum bisa melihat, si Lea ini sudah mengetahui ada Tuhan yang selalu melihat dia, bahwa Tuhan mampu mengubah situasinya yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Apa itu? Dan kita di zaman ini yang bisa melihatnya. Bapak Ibu, itu artinya apa? Di dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi, apapun penderitaan kita, tidak hanya termasuk ketika kita ditolak. Bapak Ibu mungkin merasa ada kesakitan, Bapak Ibu mungkin mengalami kesendirian. Bapak Ibu, kita tidak pernah sendiri. Itu Tuhan tadi kirimkan kecoa itu ya, bukan berarti kecoa, tapi artinya saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Tuhan mendengar saya. Dari nama Tuhan itu melihat saya. Tuhan itu hadir, dan bahkan Tuhan itu mati loh bagi kita semua. Bahkan Tuhan itu datang loh untuk kita semua, mati loh untuk kita semua. Artinya dunia mungkin bisa menganggap kita kurang berharga. Dunia mungkin memandang status, tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Dan percayalah, apa masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu pahit, tetapi sabar. Tetap bergantung pada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berserah pada Tuhan. Mungkin saja kita bukan orang-orang yang dapat melihat kenapa Tuhan, apa rencanamu Tuhan, tetapi suatu hari Tuhan bisa lakukan sesuatu yang indah. Saya ingat kisah Billy Graham, waktu dia sekolah, dia ditolak oleh sebuah college ya, kayak university begitu, karena dianggap itu nggak mampu. Dia dianggap itu nggak akan jadi pemimpin masa depan yang menjanjikan. Dia ditolak. Tapi ya memang Billy Graham ini kita akui, dari kecil dia dibentuk dengan satu perspektif tentang Allah yang luar biasa. Dalam kondisinya yang seperti itu, dia tidak mendengar kata manusia, tapi dia mendengar kata Tuhan. Dia percaya pada kuasa Tuhan, dia percaya pada janji Tuhan, dia percaya pada kemahakuasaan Tuhan, dan dia berjuang sampai kita melihat dia adalah pengkhotbah terbesar pada zamannya. Bapak Ibu, percayalah, mari kita belajar melihat dari perspektif Tuhan, di mana hidup kita itu ada dalam kendalinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah berhenti membangun hidup kami, memerdekakan kami dari segala tipu daya dunia ini yang kadang menyesatkan. Tuhan mau mata kami terbuka, hidup kami bebas, hidup kami bersuka cita, hidup kami jadi berkat, karena Tuhan sudah menebusnya dengan harga yang mahal, supaya kami benar-benar mengalaminya. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, dan biarlah itu melekat dalam jiwa kami, dan hidup kami boleh menunjukkan kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, apapun tugas pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, mereka sebagai karyawan, mereka sebagai pedagang, mereka sebagai mungkin juga petani dan lainnya,
Bapak berkati masing-masing pekerjaan Bapak Ibu Saudara, para mereka yang menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, berikan hikmat dapat mendidik, mengasuh anak-anak dengan baik, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berikan mereka kemampuan-kemampuan sehingga mereka jadi papa, mama yang baik. Kami berdoa untuk pergumulan gerejamu di tempat ini. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang visioner, misioner, menjangkau sampai keluar, menarik orang-orang datang sehingga namamu boleh dipermuliakan, didengar oleh lebih banyak orang lagi. Perlengkapi seluruh jemaatku dengan hati yang taat, dengan kemauan-kemauan untuk pergi keluar menjangkau jiwa-jiwa itu. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk program-program baik yang ada di pusat maupun di pos. Kami mendoakan biarlah setiap program ini boleh berjalan untuk menolong kami, menolong jemaatmu dalam pertumbuhan iman yang semakin baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pimpinan-pimpinan dari pusat sampai daerah, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan, kami tahu hati Raja ada di tangan-Mu. Setiap hidup mereka, Tuhan, Kau memegang kendali. Sebab itu kami bersatu hati berdoa, biarlah para pemimpin kami dikendalikan oleh Engkau sebagai penguasa hidup manusia. Apa yang mereka pikirkan, kerjakan, biarlah ada dalam kehendak dan kontrol Tuhan. Biarlah pemerataan terjadi, perbaikan ekonomi terjadi, perlindungan terhadap hak asasi manusia terjadi, perlindungan terhadap kaum minoritas terjadi, sehingga bangsa ini kembali pada asasnya, bangsa yang bersatu dari keanekaragaman. Kami menyerahkan kota kami, khususnya belakangan ini begitu banyak curah hujan, begitu tinggi. Kami berdoa biarlah dijauhkan dari hal-hal yang merugikan rakyat kecil, khususnya mereka yang pedagang-pedagang kaki lima. Biarlah mereka di tengah cuaca ini boleh mengupayakan sesuatu untuk memperbaiki hidup mereka. Bapak, kami tahu Engkau Allah yang baik dan Kau mendengar setiap seru doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah Bapak Ibu kita sambil berdiri, kita mengikrarkan pengakuan kepada Pengakuan para rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Untuk hak persembahan pada hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkannya semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita bacakan doa syukur kita. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan bila pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Kau curahkan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur khususnya untuk firman Tuhan pada hari ini yang telah mengingatkan kami, memimpin kami, dan menguatkan kami. Pada hari ini kami juga membawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan kami ini
sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah panjatkan bersyukur kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dalam kelemahan kita ada kasih dan karya Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Allah mampu mengubah situasi buruk untuk menjadi tujuan-tujuan yang baik. Untuk itu, apapun yang kita hadapi, ingatlah selalu akan Yesus, karena hanya Dialah sumber pengharapan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghindari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Saya salah.